Assalamualaikum rekan sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Bakti Gunawan. Kali ini kita akan mencoba berdiskusi terkait dengan parameter pemotongan yang tepat untuk proses milling di mesin CNC. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah sebetulnya bagaimana sih langkah yang terbaik dalam proses pemotongan? Apakah harus dengan cutting speed yang tinggi, apakah dengan kedalaman pemotongan yang seperti apa? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan sering diajukan oleh teman-teman kita. Baik, untuk itu saya mau sharing sedikit terkait dengan satu referensi barangkali ya, kawan-kawan semua. Ini hanya sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Ini ada referensi terkait dengan katalog tool khususnya end mill cutter dengan parameter pemotongan yang dianjurkan. Nah, di sini sebagai contohnya saya membuka untuk eh, jenis end mill dengan merek Naci ya. Coba saya ambil contoh satu saja. Nah, ini kalau kita lihat untuk yang bentuknya seperti ini namanya for float single end mill cutter khusus untuk list nomor 6210. Di sini kalau kita lihat untuk diameter tertentu sudah tertera di katalognya dimensi-dimensi yang ada dari diameter 2,5 sampai dengan diameter 30 mm ketahuan berapa diameter dari pemegangnya itu, kemudian berapa panjang sisi potongnya dan berapa panjang secara keseluruhan. Nah, ini kan contoh untuk list nomor 6210. Nah, untuk list nomor 6210 ini bagaimana kondisi pemotongan yang dianjurkan menurut referensi yang ada ini gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini tabelnya standar milling condition. Ini ada dua tabel ya di sini untuk tabel yang 4 flut, 4 sisi potong atau 4 mata potong, dan yang di bawah ada untuk yang 6 flut atau 6 sisi potong. Nah, di sini ada gambar kawan-kawan sekalian, ada dua metode yang berbeda ya, ada dua metode yang berbeda di sini kalau kita lihat pemakanan untuk slotting dan pemakaman untuk side milling. Nah, untuk side milling itu kalau kita lihat daripada gambar ini sangat jelas ya. Ini dimensi AR berarti ketebalan pemakanan dalam arah sisi dan AA adalah ketebalan pemakanan dalam arah sumbu jet. Apakah ada kaitannya dengan dimensi tool yang sudah kita sebutkan di awal? Ingat ya, AA kedalaman dalam arah jet, AR adalah ketebalan pemakanan dalam arah sisi. Nah, kita lihat, kita ambil contoh saja misalnya. Untuk diameter 20 mm, ya itu 20 mm. Kalau kita lihat di sini 20 mm. Di sini untuk bahan karbon steel ya RPM yang dianjurkan adalah 400 RPM. Kemudian feedingnya feedingnya adalah 4,7 IPM. IPM itu artinya inci per menit. 4,7 inci per menit. Jadi kalau kita menggunakan satuan metrik maka harus kita konversi inci menjadi satuan milimeter saja. Tinggal dikalikan dengan 25,4. Nah, ini kalau bahan yang dikerjakan adalah karbon steel seperti ini kondisinya.
Untuk alloy steel tentunya berbeda ya, RPM yang dianjurkan adalah 280 dengan feeding-nya adalah 3,0 inci per menit. Untuk stainless steel RPM-nya adalah 200 dan feeding-nya adalah 1,7 inci per menit dan seterusnya ya. Kalau kita pada tabel ini sebagai contoh lagi misalnya kalau aluminium. Aluminium yang dianjurkan adalah 960 RPM-nya dan feeding-nya adalah 24,8 inci per menit. Tinggal dikonversikan saja kalau menggunakan satuan satuan metrik. Kemudian bagaimana dengan kedalaman pemakanan? Ya, bagaimana dengan kedalaman pemakanan? Nah, di sini kita lihat AA adalah 1,5 kali diameter. Jadi kalau tadi kita menggunakan tool dengan diameter 20 mm, maka sesuai dengan tabel situasi kondisi pemotongan di sini, rekomendasinya maksimalnya adalah 1,5 kali diameter. Berarti kalau diameternya 20 bisa dalam arah sumbu jetnya itu kedalaman pemakanannya adalah 30 mm. Sedangkan untuk ketebalan bagian sisi itu maksimalnya adalah 0,25 kali diameter. Berarti maksimalnya adalah 20 dibagi 4 tentunya ya, menjadi 5 mm. Nah, ini adalah kondisi pemotongan yang direkomendasikan, namun ingat semua harus dikembalikan dengan kondisi mesinnya apakah memungkinkan atau tidak. Jika memungkinkan, ya silakan saja menggunakan rekomendasi-rekomendasi yang ada di tabel ini. Ingat, tabel ini berlaku untuk jenis tool list nomor 6210 yang tadi kita tampilkan sebelumnya untuk merek Naci gitu ya. Nah, saya mencoba membuat dalam bentuk yang lebih detail gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Kalau kita kita coba simpulkan ya. Ini untuk saya contohkan untuk 3 ukuran yang berbeda. Inilah tabel ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam tabel yang tadi. Ya, ini saya rubah feeding-nya itu langsung menjadi satuan milimeter per menit karena kebanyakan mesinnya kita gunakan di Indonesia adalah satuan milimeter per menit. Kemudian kedalaman pemotongan kalau kita hitung ya seperti ini nilainya. Untuk diameter 20 itu untuk set milling ya, pemotongan kedalamannya adalah 30, ketebalan sampingnya adalah 5 mm. Nah, namun dengan mempertimbangkan kondisi mesin yang dimiliki ya khususnya kami ya tentunya kami memilih menyesuaikan dengan kondisi mesin. Ini kan nilai maksimalnya nih. Saya kurangi tentunya. Untuk diameter 20 saya buat depth cut-nya itu adalah 22,5. Kemudian pemotongan sampingnya saya buat 0,5. Nah, nanti di dalam prakteknya nanti feeding maupun putaran itu bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ketika memang dirasa ringan ya bisa kita tambah. Kalau dirasa berat bisa kita kurangi. Baik rekan-rekan sekalian, jadi ini saya menunjukkan ini sebetulnya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan di awal dan juga pertanyaan yang lain, apakah di mesin CNC itu apa iya setiap pemakaran itu depth cut-nya itu harus kecil, apakah harus 0,5, ada yang mengatakan harus 0,2, ada yang mengatakan 1 milimeter. Nah, itu semua kembali kepada kondisi-kondisi. Di sini saya menunjukkan seperti ini, artinya ini juga bisa kita rekomendasikan kalau dengan menggunakan alat potong yang saya sebutkan ini. Jadi depth cut-nya bisa tebal, namun dengan ketebalan side milling-nya itu kecil. Demikian saja kawan-kawan sekalian, mungkin bisa menambahi wawasan kita. Terima kasih telah menyaksikan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.